Selamat datang di saluran ini, di mana cerita-cerita kelam yang tak terungkapkan akan dibagikan. Apa yang akan kamu dengar malam ini bukanlah sebuah fiksi, melainkan sebuah kisah yang masih membekas di ingatanku. Semua ini dimulai dengan sebuah kejadian misterius di sebuah tempat yang kini terlupakan oleh banyak orang. Jika kamu merasa ada yang aneh atau merinding, itu bukan hanya perasaanmu, ini lebih dari itu. Bersiaplah, karena kisah ini akan membawamu ke tempat yang tidak ingin kamu kunjungi. Cerita yang akan kamu dengar adalah hasil karya fiksi, dan jika ada kemiripan nama, tempat, atau kejadian dengan kenyataan, itu semata-mata kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung siapapun. Namaku Dimas, seorang jurnalis lepas yang sudah terbiasa menulis tentang hal-hal tak lazim, rumah angker, makam kuno, ritual-ritual yang tak pernah disebut dalam buku sejarah. Tapi satu surat undangan yang kuterima 2 minggu lalu berhasil membuatku merinding, bahkan sebelum aku membacanya. Surat itu tidak datang lewat email, bukan pula dikirim via pos. Surat itu diselipkan di bawah pintu apartemenku, ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas berbau kemenyan. Isinya singkat namun mengusik. Kami mengundang Anda untuk meliput pertunjukan Ronggeng Agung pertama dalam 70 tahun. Tempat, Desa Girimukti, perbatasan hutan Kasinah. Tanggal, malam Jumat Kliwon. Hormat kami, panitia pertunjukan. Tanpa alasan yang logis, aku merasa tertarik. Mungkin karena kata Ronggeng yang sudah jarang terdengar, atau 70 tahun yang menandakan ini bukan sekadar pentas seni biasa. Tapi yang paling membuatku penasaran adalah Desa Girimukti. Aku belum pernah mendengarnya, dan saat ku cari di internet, tak ada hasil yang jelas. Hanya satu peta tua yang menunjukkan letaknya di pinggiran Jawa Tengah, tak jauh dari hutan yang diyakini berhantu oleh penduduk sekitar. Setelah perjalanan darat selama 9 jam dari kota, aku akhirnya tiba di gerbang kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Girimukti." Tidak ada gapura, tidak ada aspal, hanya jalan tanah yang berdebu dan barisan pohon tua yang seolah membungkuk karena usia. Seorang pria tua dengan mata tajam menyambutku tanpa senyum. Ia hanya berkata, "Wartawan, ya? Sudah ditunggu." Aku dibawa ke rumah kecil sederhana di tengah desa. Rumah itu tampak kuno, berdinding kayu jati gelap dengan aroma dupa yang menyesakkan dada. Di dalamnya, seorang perempuan parubaya menyuguhkan teh pahit dan duduk tanpa bicara. Hanya matanya yang menatapku lekat-lekat, seolah ingin membaca isi pikiranku. Malam itu, aku berusaha tidur, tapi suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, gemerincing gamelan, diselingi tawa pelan seperti perempuan. Aku bangkit dan membuka jendela. Gelap, tapi jelas sekali suara itu datang dari alun-alun desa. Penasaran, aku menyelinap keluar. Angin malam membawa bau melati yang menyengat. Aku menyusuri jalan tanah yang mengarah ke alun-alun. Tapi yang kulihat hanya lapangan kosong dengan panggung bambu yang belum selesai dibangun. Tak ada siapa-siapa. Namun saat aku hendak kembali, bulu kuduku berdiri. Di bawah cahaya bulan, aku melihat sekelebat bayangan menari di tengah lapangan. Gerakannya anggun namun kaku, seperti wayang yang digerakkan paksa. Ketika aku mencoba memotretnya dengan ponselku, layar hanya menampilkan kabut putih. Bayangannya menghilang seketika. Keesokan paginya, aku menunjukkan foto itu pada warga. Mereka hanya tersenyum datar dan berkata, "Mungkin Anda terlalu lelah." Namun seorang sesepuh desa, Pak Margo, hanya berbisik lirih padaku, "Kau sudah melihatnya, ya? Dia memang suka muncul saat gamelan dipanaskan. Itu tandanya waktunya sudah dekat." Aku tak tahu apa yang dimaksud Pak Margo, tapi sejak malam itu, aku sadar satu hal. Aku tidak hanya datang untuk meliput pertunjukan. Aku datang tepat di saat kutukan lama bangkit kembali. Pagi itu, setelah sarapan dengan nasi jagung dan ikan asin, aku menemui Pak Margo lagi di balai desa. Ia adalah salah satu sesepuh tertua di Girimukti. Kulitnya keriput, suaranya pelan namun jelas. Warga memanggilnya Pak Margo Ngalap. Entah kenapa,
Mungkin karena ia dipercaya sebagai penyimpan kisah-kisah lama yang tak pernah ditulis. "Pak Margo, tadi malam saya melihat seseorang menari di alun-alun," kataku hati-hati. "Saya yakin itu bukan halusinasi." Pak Margo menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas dan berkata, "Kalau kau sudah melihatnya, berarti kau sudah terpilih untuk tahu kisah ini." Kami duduk di serambi balai desa, ditemani asap rokok klobot yang menari di udara. Pak Margo mulai bercerita. Suaranya seperti berasal dari masa lalu yang kelam. Tahun 1948, sebelum ronggeng terakhir digelar, desa ini ramai sekali. Ronggeng adalah hiburan, tapi juga persembahan. Waktu itu, ada seorang penari muda yang sangat cantik, namanya Ratmi. Ia anak yatim piatu yang diasuh oleh dukun tari, Bu Sarini. Ratmi ini bukan sembarang penari. Geraknya bisa membuat laki-laki lupa diri. Setiap malam pertunjukan, laki-laki saling berebut untuk menyematkan selendang di pinggangnya. Tapi justru itulah awal dari bencana. Aku mencatat cepat, merasa semakin tenggelam dalam kisahnya. Pada malam pertunjukan besar, Ratmi menari sampai larut. Tapi semakin lama ia menari, wajah para lelaki di barisan depan menjadi pucat. Beberapa jatuh pingsan. Ada yang kejang-kejang. Seorang kepala dusun bahkan meninggal malam itu, katanya karena jantungnya berhenti saat melihat gerakan Ratmi yang terakhir. Aku terdiam. Kisah ini terlalu aneh untuk dicerna, tapi cara Pak Margo menceritakannya membuat semua terasa nyata. Warga menuduh Ratmi bersekutu dengan lelembut. Ada yang bilang ia menari dengan iringan gamelan gaib. Ada pula yang melihat bayangan hitam menempel di tubuhnya saat ia menari. Dan ketika warga mendesak Bu Sarini, ia akhirnya mengaku, Ratmi telah dijadikan tumbal hidup agar desa tak kekurangan hasil bumi. Tapi harga dari tumbal itu adalah darah. Aku menggenggam pena lebih erat. Warga marah. Mereka menangkap Ratmi dan membakar panggung tempat ia biasa berlatih. Ratmi diikat dan dilempar ke dalam api bersama selendangnya. Tapi sebelum tubuhnya hangus, ia mengucapkan sumpah. Pak Margo berhenti sejenak, menatapku dalam. "Siapapun yang menari dengan hatiku akan menggantikan tubuhku. Siapapun yang menonton pertunjukanku akan ikut ke dalam tarianku. Dan siapapun yang menghentikan gamelanku akan diburu sampai roh terakhir mereka." Itu katanya. Aku menelan ludah. Angin berhembus pelan, membawa aroma melati samar. Setelah malam itu, pertunjukan ronggeng dilarang. Tak ada yang berani menari lagi. Tapi beberapa tahun terakhir tanah desa mulai kering, hasil panen merosot, dan banyak warga mimpi didatangi perempuan berselendang merah yang menari di ujung tempat tidur. Pak Margo mencondongkan tubuhnya. "Karena itulah kami kembali gelar pertunjukan. Untuk menenangkan dia. Untuk memberi tubuh baru bagi Ratmi." Darahku berdesir. "Tubuh baru?" tanyaku pelan. Pak Margo tersenyum aneh. "Ya, tubuh penari baru. Ia akan menggantikan Ratmi dan mengikat kutukan itu di dalam tariannya." Sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, seorang pemuda desa berlari ke arah kami. Wajahnya pucat. "Pak Margo, penari kita sudah datang dan dia sudah mulai menari di rumah kosong peninggalan Bu Sarini." Pak Margo menatapku dengan sorot penuh makna. "Waktunya semakin dekat. Kau sebaiknya jangan terlalu jauh dari alun-alun malam nanti." Aku berdiri. Jantungku berdebar. Kutukan itu bukan dongeng. Ia hidup, menari, dan kini mencari tubuh baru. Rumah peninggalan Bu Sarini terletak di pinggiran desa, nyaris berbatasan dengan hutan Kasina. Saat aku sampai di sana sore itu, matahari sudah rendah di ufuk barat, dan cahaya keemasan yang menerobos celah dedaunan membuat suasana terasa ganjil. Rumah itu tampak tua, dengan papan-papan lapuk, lumut di dinding, dan derit kayu setiap kali angin lewat. Tapi yang lebih membuatku terdiam adalah suara yang terdengar dari dalam. Gamelan. Gamelan dimainkan tanpa pemain. Aku melangkah pelan ke beranda. Di balik jendela yang terbuka, tampak seorang gadis sedang menari. Ia mengenakan kain batik dan kebaya merah menyala, rambutnya disanggul rapi, dan selendang hijau melingkar di pinggangnya. Gerakannya halus, nyaris seperti melayang. Tapi setiap lenggokan tubuhnya terasa terlalu sempurna, seperti bukan berasal dari latihan, melainkan dari sesuatu yang lebih tua, lebih purba. Aku melihat warga berdiri berjarak,
diam memperhatikan. Tak satu pun dari mereka bersuara, seolah mereka tahu, atau justru takut. Aku memberanikan diri bertanya pada seorang ibu tua di sampingku. Siapa dia? Ia Laras, bisik ibu itu. Anak dari luar desa. Tapi ia datang atas panggilan. Panggilan siapa? Ibu itu tak menjawab. Matanya hanya menatap Laras seperti seseorang yang menyaksikan mimpi buruk, tapi tidak bisa bangun darinya. Pertunjukan berhenti saat matahari benar-benar tenggelam. Laras menunduk, lalu menatapku. Sorot matanya menusuk. Bukan seperti gadis biasa. Ada semacam kesedihan dan dendam yang membeku di sana. Malamnya, aku mencoba mendekatinya di rumah tempat ia menginap. Sebuah rumah panggung kecil yang katanya dulunya tempat singgah para penari zaman dulu. Laras menyambutku dengan sopan. Senyumnya lembut, namun tidak hangat. Ada jarak yang tak kasat mata antara kami, seakan aku hanya tamu di dunia yang sedang ia buka kembali. Kau wartawan? Tanyanya. Aku mengangguk. Aku tertarik dengan pertunjukan ini. Kau belajar menari di mana? Ia menoleh pelan. Aku tidak belajar. Aku hanya menari. Kau tahu tentang Ratmi? Laras diam. Sejenak wajahnya berubah muram, lalu ia menjawab lirih. Ratmi bukan nama yang boleh disebut sembarangan. Aku menggigit bibir. Tapi warga bilang kau dipilih sebagai penggantinya. Ia menatapku lama, lalu berbisik. Aku tidak menggantikan siapapun. Aku hanyalah tubuh yang dipanggil untuk menampung apa yang telah lama terkubur. Kata-katanya membuat darahku berdesir. Apa maksudmu? Tapi Laras berdiri, menyibak kelambu yang memisahkan ruang tamu dan kamar. Besok malam pertunjukan dimulai. Kau akan melihat semuanya. Sebelum aku pergi, ia memberiku sekuntum bunga melati. Untuk keselamatanmu, katanya, nyaris seperti ancaman. Di luar, angin malam berembus dingin. Di kejauhan, gamelan kembali terdengar, meski tak ada satupun orang yang memainkannya. Aku mulai sadar, Laras bukan hanya penari. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih dalam, lebih tua. Mungkin lebih menyeramkan dari Ratmi sendiri. Dan esok malam, panggung itu bukan hanya tempat pertunjukan. Ia akan menjadi altar untuk sebuah kutukan yang siap menari kembali. Malam itu, meski tubuhku lelah, mataku tak bisa terpejam. Bunyi gamelan yang samar namun terus-menerus berdentang dari kejauhan membuat pikiranku tidak tenang. Awalnya kuanggap itu suara dari latihan pertunjukan. Tapi siapa yang berlatih tengah malam begini? Pukul 2:15 dini hari. Tak kuat menahan rasa penasaran, aku mengenakan jaket dan keluar dari rumah penginapan. Langit di atas desa Girimukti begitu gelap. Tak ada suara binatang malam, hanya bunyi logam bertalu-talu dari arah alun-alun yang gelap. Seperti suara saron yang dipukul perlahan, nyaring namun kosong. Aku melangkah pelan, melewati rumah-rumah warga yang semuanya tertutup rapat. Seolah seluruh desa sedang bersembunyi. Tidak satupun lampu menyala. Hanya cahaya rembulan yang redup dan kabut tipis yang mulai turun dari arah hutan Kasinah. Saat aku tiba di alun-alun, jantungku berdebar. Panggung bambu itu masih kosong. Tak ada satu orang pun di sana. Tapi suara gamelan jelas datang dari arah panggung. Dentingannya tidak teratur, kadang pelan, lalu tiba-tiba cepat, seperti musik yang dimainkan oleh tangan yang tak tampak. Aku mendekat. Di bawah panggung, terlihat bayangan bergerak. Tubuhku membeku. Dari celah panggung, kulihat sosok-sosok duduk di depan perangkat gamelan. Mereka berpakaian seperti penabuh gamelan zaman dulu, berkain, bertelanjang kaki, dan mengenakan ikat kepala. Tapi wajah mereka bukan wajah manusia. Wajah mereka datar, tanpa mata, hanya rongga hitam dalam. Kulit mereka pucat seperti mayat, dan tangan mereka bergerak perlahan, memukul instrumen seolah sedang dalam upacara pemanggilan roh. Aku mundur, mencoba menahan napas, tapi kakiku menginjak ranting. Krek! Seketika gamelan berhenti, keheningan menggema. Semua bayangan itu menoleh ke arahku serempak. Meski tak punya mata, aku bisa merasakan pandangan mereka menusuk masuk ke tulang belakangku. Tiba-tiba dari atas panggung muncul sesosok penari. Ia menari perlahan, dengan gerakan yang anehnya sama persis seperti yang kulihat dari Laras siang tadi. Tapi penari ini bukan Laras. Wajahnya hitam hangus,
rambutnya panjang tergerai, dan matanya merah menyala seperti bara. Ia bergerak dengan tubuh setengah melayang, dan setiap hentakan kakinya membuat tanah bergetar pelan. Aku terpaku, tak bisa lari, tak bisa menjerit. Sang penari mengangkat tangannya ke langit, lalu menunjuk ke arahku. Kau yang menulis, kau akan mencatat akhir dari semuanya. Suaranya bukan suara perempuan, melainkan seperti ratusan bisikan menyatu dalam satu mulut. Lalu semuanya menghilang dalam sekejap. Panggung kosong kembali. Gamelan sunyi. Tak ada jejak apapun. Aku terengah-engah. Baru sadar keringat membasahi seluruh tubuhku. Tanpa pikir panjang, aku berlari kembali ke penginapan. Namun saat membuka pintu kamar, aku dikejutkan oleh suara lembut dari dalam. Kau sudah melihatnya? Ya. Laras berdiri di sana, mengenakan kebaya putih, rambut basah seperti habis mandi. Dia datang untuk memastikan kau tetap tinggal sampai semuanya selesai. Siapa dia? Tanyaku gemetar. Laras hanya menjawab pelan. Ratmi. Ia tak ingin dipanggil, tapi lebih tak ingin dilupakan. Lalu ia masuk ke dalam kamarnya, meninggalkanku sendiri dengan rasa takut yang semakin membatu. Aku tahu malam itu hanya permulaan. Panggung belum dibuka, gamelan belum mencapai puncaknya, dan yang terburuk belum datang. Malam itu, langit di atas desa Girimukti tampak seperti cermin gelap. Matahari sudah lama menghilang, dan bintang-bintang pun tampaknya enggan untuk muncul. Seolah alam pun tahu bahwa malam ini adalah malam yang berbeda. Aku berdiri di alun-alun, dikelilingi oleh warga desa yang mengenakan pakaian terbaik mereka, mengenakan kain batik yang syarat dengan motif tradisional. Wajah mereka cemas, dan mata mereka terfokus pada panggung bambu yang telah dipenuhi oleh gamelan. Di sisi lain, Laras sudah berada di sana, siap untuk memulai pertunjukan yang telah lama dinanti. Panggung itu tampak hidup. Lampu-lampu minyak menyala redup, memantulkan cahaya kekuningan di atas kain putih yang melambai perlahan di atas panggung. Di belakangnya, hutan Kasinah tampak semakin gelap, seperti menunggu sesuatu. Laras mengenakan kebaya merah terang dengan selendang hijau yang mengalir di belakangnya. Rambutnya yang panjang tergerai, dihiasi bunga melati yang menyegarkan udara malam yang semakin dingin. Namun ada sesuatu yang berbeda pada dirinya malam ini. Matanya, meski tampak tenang, memiliki kilatan yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada rahasia yang tersembunyi di balik tatapan itu, sesuatu yang siap meledak. Aku berdiri di sisi panggung, memperhatikan gerakan setiap orang yang ada di sana. Seperti yang dijanjikan oleh Pak Margo, semua sudah siap. Gamelan dipukul, dan suara yang keluar tidak seperti suara gamelan pada umumnya. Ada getaran aneh di udara, seperti suara yang tidak seharusnya terdengar oleh telinga manusia. Laras melangkah maju, memulai tariannya. Gerakan pertama dimulai dengan gerakan perlahan, lembut, seperti tarian yang penuh kasih sayang. Namun semakin lama, gerakannya menjadi lebih cepat, lebih mendalam, dan semakin penuh dengan kekuatan yang tak bisa aku pahami. Helaian selendangnya berputar di udara, dan tubuhnya tampak seperti terangkat sedikit dari tanah. Setiap gerakan yang ia lakukan, seperti melodi yang dipimpin oleh sesuatu yang lebih kuat, lebih tua. Aku merasa terhimpit oleh suasana yang semakin mencekam. Ada sesuatu yang tidak beres. Suara gamelan yang terus berlanjut seolah mulai menghentak-hentak dalam dadaku. Seperti ada kekuatan besar yang sedang berusaha keluar dari tubuh Laras. Warga di sekitarku hanya berdiri diam, matanya kosong, terhipnotis oleh tariannya. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Hanya Laras dan gamelan yang bersatu dalam kesunyian malam. Tiba-tiba, saat Laras mengangkat tangannya tinggi ke langit, suara gamelan berhenti. Tidak ada suara apapun. Kehangatan yang tadinya terasa mulai menghilang, digantikan oleh hawa dingin yang membuatku menggigil. Semua mata warga berpaling ke arahku. Mereka tidak melihat Laras. Mereka tidak melihat panggung. Mereka hanya melihatku. Aku mencoba bergerak, berusaha menghindari tatapan kosong itu, tetapi seolah ada kekuatan yang menahanku. Dalam kepanikan, aku melihat wajah Pak Margo di kerumunan, memandangku dengan sorot mata yang penuh peringatan. Ia menggelengkan kepala pelan, seolah mengatakan bahwa aku telah melewati batas. Laras, yang kini berdiri tegak di atas panggung, tiba-tiba berbalik dan menatapku. Senyumnya mengerikan,
bukan senyum kebahagiaan, tapi senyum penuh kesedihan dan kekuatan yang tak terlukiskan. Dari bibirnya keluar suara lirih, hampir seperti bisikan angin malam. "Kau sudah melihatnya," katanya. Suara itu bergema di sekelilingku, seolah berasal dari ribuan suara yang bersatu. "Kau sudah dipilih." Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa beku. Semua yang kulihat hanya Laras, yang kini mulai bergerak lagi. Namun kali ini gerakannya lebih tajam, lebih liar. Setiap langkahnya terasa seperti dampak petir yang menghantam bumi. Selendangnya mulai berputar lebih cepat, melingkar di udara, menciptakan bayangan yang tak bisa dimengerti. Dan saat itulah aku menyadari kebenarannya. Ini bukan hanya pertunjukan tari. Ini adalah upacara. Sebuah pemanggilan. Sebuah kutukan. Gamelan kembali dimainkan. Kali ini dengan suara yang semakin keras dan tajam. Semua warga berdiri diam, tidak ada yang bernapas, seolah mereka menjadi bagian dari ritual itu. Wajah Laras semakin berubah, matanya memerah, dan kulitnya terlihat seperti pecahan batu yang keras. Tarian itu bukan tarian manusia. Itu adalah tarian roh yang terperangkap dalam tubuhnya, menuntut pengorbanan. Aku melihat ke sekeliling, berharap ada yang bisa membantu. Tapi yang kulihat hanyalah tubuh yang terhanyut dalam hipnosis. Warga desa itu menjadi bagian dari permainan yang sudah lama direncanakan. Mereka adalah penonton, tapi juga menjadi bagian dari kutukan yang menanti. Aku berlari menuju panggung, berteriak untuk menghentikan tarian itu, tetapi suaraku tertelan oleh gamelan yang semakin menderu, semakin memanggilku untuk ikut serta. Waktu seakan berhenti, dan aku tahu, aku tidak hanya melihatnya, aku terjebak dalamnya. Tarian Laras terus menguasai panggung, tubuhnya bergerak tanpa kendali, dan selendang hijau yang terjuntai dari pinggangnya berputar lebih cepat, membentuk pola yang tampak hidup, seperti ular yang menggeliat di udara. Namun, dalam setiap gerakan, aku bisa merasakan sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan. Bukan hanya tubuh Laras yang menari, tapi sebuah kekuatan yang sudah lama terkurung dalam dirinya, kekuatan yang ingin keluar dan menghancurkan segalanya. Aku berlari menuju panggung, berusaha untuk mendekat. Meskipun langkahku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahanku. Angin malam berhembus dingin, mengusik kulitku yang basah oleh keringat dingin. Setiap langkahku terasa seperti berjalan melalui kabut tebal, yang semakin menguatkan rasa takut di hatiku. Tatapan kosong dari warga desa semakin membuatku terperangkap. Mereka tidak bergerak. Mereka hanya berdiri, matanya terfokus pada Laras, tubuh mereka terpaku, seolah terhipnotis oleh tarian yang semakin liar itu. Aku akhirnya berhasil mendekat, berdiri tepat di bawah panggung, mengangkat pandangan ke arah Laras yang terus menari tanpa henti. Tapi saat mataku bertemu dengan matanya, sebuah tatapan yang penuh dengan kesedihan, kemarahan, dan kekosongan, aku merasakan sebuah getaran yang datang dari dalam diriku, seolah jiwaku ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Tarian ini bukan milikku. Suara Laras menggema di dalam kepalaku. Ini adalah tarian terakhir dari Ratmi. Aku hanya tubuh yang dipilih untuk menghidupkan kembali kutukan yang sudah lama terkubur. Aku terdiam, tak bisa bergerak, seolah kata-kata Laras menembus setiap pertahanan yang ada dalam diriku. "Ratmi?" Aku mencoba bertanya, tetapi suaraku terasa tenggelam dalam kebisingan gamelan yang terus memekakan telinga. Laras berhenti sejenak, mengangkat wajahnya ke langit, lalu menundukkan kepalanya dengan perlahan. Aku adalah pengganti, tetapi juga penerus dari apa yang telah dimulai. Tarian ini bukan untuk hiburan. Ini adalah upacara yang harus dilanjutkan, agar kutukan itu tidak pernah berhenti. Aku merasakan tubuhku semakin terhimpit, napasku tercekat, seolah ada tangan yang kuat sedang membekap mulutku, mencegahku untuk berteriak atau bergerak lebih jauh. Gamelan yang dimainkan semakin keras, dan di tengah dentingannya, suara bisikan muncul, semakin jelas, semakin mendalam. Siapapun yang berhenti menari akan dihukum oleh Ratmi. Suara itu datang dari belakangku, dan saat aku berbalik, aku melihat bayangan tinggi dengan wajah yang hancur, seperti mayat yang terbakar. Wajah itu adalah wajah Ratmi. Tidak salah lagi. Aku mengenali mata hitam yang memantulkan api, senyum yang dingin, dan bibir yang terkatup rapat. Tak ada yang bisa diucapkan, hanya teriakan yang membeku dalam kegelapan. Ratmi melangkah maju, tubuhnya yang membara dengan api tampak terhuyung-huyung. Namun setiap langkahnya diiringi oleh suara gamelan yang memekakan telinga. Dia mendekat,
Tubuhnya seolah semakin membesar, dan aku merasa terhimpit oleh tekanan yang luar biasa. Warga desa yang terhipnotis mulai bergerak. Tubuh mereka mulai ikut berputar mengikuti tarian laras, seolah tidak ada pilihan lain selain ikut serta. Apa yang harus kulakukan? Aku berteriak, meski suara itu tak lebih dari bisikan di antara dentingan gamelan yang terus mengisi udara. Laras berhenti menari dan menatapku dengan mata yang kosong. "Kau sudah melihatnya," katanya pelan. "Kau akan ikut dalam tarianku. Kau tak bisa lari dari takdirmu." Aku merasa dunia di sekitarku berputar. Di sekelilingku, para warga yang terhipnotis mulai bergerak lebih cepat. Langkah-langkah mereka semakin liar, seperti terjatuh dalam sebuah pusaran yang tak bisa dihentikan. Gamelan semakin keras, suara dentingannya memenuhi setiap ruang, dan semua yang ada di sini, baik itu manusia atau roh, terjebak dalam tarian itu. Di tengah kegelapan, suara Ratmi semakin jelas, semakin nyata. "Kau tidak bisa melarikan diri," bisiknya. "Kau akan ikut menari, karena hanya dengan itu kutukan ini bisa berhenti. Kau akan menjadi bagian dari tarian terakhir yang tak akan berakhir." Aku berusaha lari, berusaha untuk menghentikan semuanya, tapi langkahku terhenti. Wajah Laras, yang kini tampak semakin pudar, berubah menjadi sosok yang berbeda. Ratapan kesedihan, kemarahan, dan kutukan yang tak bisa ditangguhkan. "Tarian ini adalah takdirmu," Laras berbisik, dan dalam sekejap, aku merasakan tubuhku terhisap ke dalam pusaran yang tak bisa aku hindari. Aku mencoba untuk berteriak, tetapi suara itu lenyap dalam riuh gamelan yang tak pernah berhenti. Aku tak tahu kapan tepatnya semuanya berubah. Suasana semakin gelap, dan tubuhku seperti terikat oleh kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah kubayangkan. Suara gamelan memekakkan telinga, menggema di sekelilingku, menguasai ruang dan waktu, menyelubungi setiap bagian dari tubuhku. Aku tak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Panggung itu seolah menghisap seluruh kehidupanku. Warga desa yang terhipnotis melanjutkan gerakan mereka, semakin cepat, semakin liar, sementara Laras kini berubah menjadi sosok yang bukan lagi manusia, berdiri di tengah panggung. Wajahnya mulai memudar, tak lebih dari bayangan yang bergerak mengikuti irama gamelan. Di tengah pusaran tarian yang semakin cepat itu, aku merasa tubuhku ikut bergerak. Tanpa sadar, kakiku mulai melangkah, mengikuti gerakan yang tak bisa kutahan. Tubuhku terasa ringan, seolah aku terangkat dari tanah, dan aku hanya bisa menonton, terperangkap dalam gerakan itu. "Aku tidak bisa berhenti," bisikku pada diriku sendiri, namun suara itu tenggelam dalam riuhnya gamelan. Setiap dentingannya seperti menghentak jantungku, membuatku semakin terhanyut dalam tarian yang tak berkesudahan ini. Tarian itu semakin liar, gerakannya semakin tak terkendali. Warga desa yang dulu berdiri diam kini semua ikut menari, dengan mata yang kosong dan wajah yang hampa. Semua tubuh mereka bergerak, melangkah dalam ritme yang sama, tanpa rasa lelah, tanpa kenal berhenti. Seolah mereka bukan manusia lagi, melainkan bayangan yang terjebak dalam waktu yang tak pernah berakhir. Aku berusaha berontak, berusaha mengendalikan tubuhku yang mulai menari tanpa kendali. Namun kekuatan yang ada dalam diri Laras, dalam tarian ini, terlalu kuat. Aku merasa seperti roh yang terperangkap dalam tubuh yang asing, bergerak mengikuti irama yang tak bisa kubawa. Di tengah kekacauan itu, Ratmi, wajahnya yang terbakar dan tubuhnya yang semakin membesar, muncul di belakang Laras, menatapku dengan mata yang gelap dan penuh amarah. Tidak ada yang bisa berhenti. Suaranya menggema di dalam kepalaku. "Kau adalah bagian dari kami. Kami adalah bagian dari kutukan ini." Saat itu, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Bukan hanya Laras yang terperangkap dalam tarian ini. Semua orang yang ada di sini, termasuk aku, terikat dalam satu lingkaran kutukan yang sudah berlangsung sejak lama. Ini bukan hanya tarian, ini adalah pengorbanan. Dan kutukan ini tak akan pernah berhenti sampai semua yang ada di dalamnya hilang. Aku melihat ke sekelilingku, wajah-wajah yang pernah aku kenal, warga desa yang dulu ramah, kini tampak seperti mayat hidup. Mereka menari tanpa tujuan, tanpa kesadaran, terkunci dalam ritme yang tak ada habisnya. Tak ada ekspresi, tak ada kebahagiaan, hanya kegelapan yang semakin merasuki tubuh mereka. Laras berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan yang penuh kesedihan. Matanya yang dulunya cerah kini dipenuhi dengan kilatan merah yang mengerikan.
Kau bisa berhenti jika kau memilih untuk ikut dengan kami. Laras berbisik, suaranya penuh dengan penyesalan yang dalam. Tetapi jika kau berusaha melawan, kau akan terjebak selamanya di dalam tarian ini. Aku menggigit bibirku, berusaha menahan air mata. Aku ingin berteriak, ingin berlari, tetapi semakin keras aku melawan, semakin kuat tarian itu menarikku. Aku merasa tubuhku tidak milikku lagi. Kekuatan yang lebih besar dari diriku menguasai setiap gerakan. Ratmi muncul lebih dekat, matanya merah membara, dan senyumannya yang mengerikan semakin lebar. Kau adalah penerus dari kutukan ini, Ratmi berbisik, suaranya penuh dengan kebencian. Selama kau menari, kau akan menghidupkan kembali semua roh yang pernah mati di sini. Dan ketika waktu berhenti, kau akan menjadi bagian dari kami, terperangkap dalam tarian ini untuk selamanya. Aku merasa tubuhku semakin lelah, tetapi tarian itu tak pernah berhenti. Setiap gerakan semakin cepat, semakin liar, semakin mengerikan. Tak ada rasa lelah, tak ada waktu untuk berhenti. Rasanya seperti aku akan terjatuh ke dalam lubang yang tak berujung, dan semakin lama aku terjebak di dalamnya, semakin aku merasa hilang. Tapi saat itu, aku melihat sesuatu yang aneh. Di tengah tarian yang semakin kacau, aku melihat bayangan lain. Sebuah sosok yang berbeda. Sosok itu bergerak perlahan, dengan gerakan yang berbeda dari tarian yang lain. Sosok itu adalah Laras yang dulu, wajahnya yang lembut, matanya yang penuh harapan. Laras? Aku berbisik. Laras menatapku dengan tatapan yang penuh kebingungan, seolah berusaha memberi petunjuk. Tapi sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, suara gamelan menggelegar kembali, dan tarian itu menjadi semakin cepat. Aku tahu, aku tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa keluar. Karena tarian ini bukan hanya tentang fisikku. Ini tentang jiwa yang terperangkap dalam kutukan yang tak pernah berakhir. Sebuah takdir yang harus diterima. Aku menutup mata, merasakan langkahku semakin terjerat dalam lingkaran kutukan yang tak bisa kuhentikan. Aku terhanyut dalam tarian yang semakin liar, semakin mencekam. Waktu seakan berhenti, terhenti dalam putaran yang tak berujung. Semua yang kulihat, yang kurasakan, hanyalah kekosongan. Seolah-olah tubuhku hanyalah sebuah boneka yang dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar. Gamelan terus berdentang, setiap nada menyayat, mengiris hati dan pikiran. Namun, saat aku hampir merasa kehilangan harapan, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah suara, lembut namun penuh kekuatan, bergema di dalam kepalaku, seolah datang dari dalam tanah itu sendiri. Suara itu memanggilku, memanggil nama yang telah lama aku lupakan. Aku, siapa? Aku berbisik, suaraku hampir tenggelam dalam kebisingan yang terus menggema. Kau tahu siapa aku? Suara itu datang lagi, lebih jelas kali ini, dan aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang kuat, sesuatu yang berakar dalam tanah itu, yang mencoba berkomunikasi denganku. Aku menatap tanah di bawah kakiku, yang tampak memendarkan cahaya merah yang samar. Rasanya seperti tanah itu hidup, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya, menunggu untuk keluar. Kau adalah bagian dari kami. Suara itu semakin dalam, semakin mendalam. Tidak ada yang bisa keluar. Tidak ada yang bisa lepas dari kutukan ini. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku tak bisa bergerak, hanya mengikuti tarian yang semakin tak terkendali. Semua yang ada di sekitarku menjadi bayangan yang tak jelas. Wajah-wajah warga desa, yang dulu dikenal, kini hanya sosok kosong, bergerak tanpa jiwa, terperangkap dalam tari yang tak berujung. Tiba-tiba, tanah di bawahku bergetar. Aku merasa bumi itu bergerak, memanggilku, menarikku lebih dalam. Seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang menggapai dari bawah, menarikku menuju kedalaman yang tak terjangkau. Ratmi, aku berbisik dengan suara yang serak. Apa yang kau inginkan? Tanah itu semakin bergetar, dan aku bisa merasakan getarannya sampai ke tulang-tulangku. Dalam kepalaku, gambar-gambar aneh muncul. Gambar-gambar wajah-wajah yang terikat oleh rantai, tubuh-tubuh yang terperangkap dalam tanah, dan suara ratapan yang datang dari kedalaman. Aku melihat sosok-sosok yang tidak bisa dikenali, terperangkap dalam kegelapan yang mengerikan. Kami tidak pernah pergi, kami hanya menunggu. Suara itu lagi, lebih dalam dan lebih menghantui. Kau akan menjadi bagian dari kami,
seperti yang lainnya. Aku merasakan tubuhku semakin terperangkap. Selangkah demi selangkah, aku mulai tenggelam dalam tanah yang semakin dalam. Rasanya seperti ada sesuatu yang membelit, menggenggam tubuhku dengan kekuatan yang tak bisa kutahan. Aku berusaha melawan, berusaha menarik diri, tetapi tanah itu semakin kuat, semakin dalam, semakin menelan. Tanpa sadar, aku mulai melihat ke sekeliling. Di tengah tarian yang tak henti-hentinya itu, aku melihat sesosok yang berbeda. Sosok itu tidak terikat dalam putaran tarian, tidak terjerat dalam kutukan ini. Sosok itu berdiri tegak, matanya penuh dengan kebijaksanaan, dan wajahnya menunjukkan kesedihan yang dalam. Sosok itu mengenakan pakaian putih, bersih, dan tampak seperti orang yang sudah lama meninggal, namun masih memiliki cahaya di dalamnya. "Kau, siapa?" Aku berbisik, berusaha berbicara meski tubuhku masih terikat dalam tarian yang tak berhenti. Sosok itu mendekat, matanya penuh dengan rasa empati. Dia mengangkat tangan, seolah memberikan petunjuk, menunjukkan jalan keluar dari lingkaran kutukan ini. "Aku adalah salah satu dari mereka yang terperangkap," kata sosok itu, suaranya lembut namun penuh makna. "Aku adalah yang pertama, dan aku datang untuk membebaskanmu." Aku merasa seolah ada sesuatu yang menembus batas-batas dunia ini, seolah aku diberi kesempatan untuk keluar dari pusaran yang tak pernah berakhir. Namun, di saat yang sama, aku merasakan perlawanan dari tanah yang terus menarikku, semakin kuat, semakin mendalam. "Kau harus berhenti." Suara sosok itu menggetarkan hatiku. "Kau harus melepaskan diri dari tarian ini. Tidak ada yang bisa selamat jika terus ikut." Tapi aku tidak tahu bagaimana cara berhenti. Gamelan itu terus berdentang, memanggilku, dan tubuhku terasa semakin lemah. Setiap gerakan tarian itu semakin membebani tubuhku, dan aku merasa semakin terperangkap dalam kutukan yang sudah berlangsung selama berabad-abad. "Laras," aku berteriak, meskipun suara itu hampir tenggelam dalam kebisingan. "Laras, hentikan!" Laras, yang kini hanya bayangan yang bergerak mengikuti gamelan, menoleh pelan. Wajahnya yang dulu penuh harapan kini tampak kosong, penuh kesedihan yang mendalam. Dia berjalan mendekat, melangkah perlahan, seolah-olah dia tahu apa yang harus dilakukan. "Kau tidak bisa keluar," Laras berkata dengan suara yang terdengar sangat jauh. "Tarian ini adalah kutukan kita. Kita tak bisa melepaskan diri." Aku merasa tubuhku semakin berat, seolah tanah itu semakin menghisap seluruh energi hidupku. Aku menutup mata, merasakan kekuatan yang lebih besar dari diriku menarikku lebih dalam lagi. Namun, suara dari sosok yang berjubah putih itu kembali terdengar. "Kau bisa memilih." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk fokus, mencoba untuk melawan pengaruh kutukan yang semakin kuat. "Pilihlah." Suara itu menggema di dalam kepalaku, lebih keras, lebih jelas. Aku membuka mata, menatap tanah yang semakin gelap, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan sedikit harapan. Tubuhku terhimpit oleh tekanan yang semakin besar. Gamelan terus berdentang di sekelilingku, dan di tengah deru itu, aku merasakan sebuah tarikan kuat dari dalam tanah. Tanah itu seperti hidup, menjerat tubuhku dengan akar yang tak terlihat, menahan setiap gerakan dan memaksa setiap tarian yang ada di dalam diriku untuk terus berputar. Rasanya seperti tak ada lagi harapan, hanya gelap yang semakin menyelimuti seluruh indera. Namun suara lembut itu kembali memanggilku dari kedalaman, dari jauh di bawah tanah, suara yang memberi harapan meski kecil. "Kau masih memiliki pilihan." Pilihanku? Aku masih tidak mengerti apa yang dimaksud oleh suara itu. Aku berusaha untuk mendengar dengan lebih seksama, mencoba mencerna kata-kata yang seolah datang dari tempat yang jauh, yang tidak bisa dicapai oleh tubuh manusia biasa. "Apa pilihan itu?" Aku berteriak, meskipun suaraku nyaris tenggelam dalam suara gamelan yang terus mengisi ruang. Setiap nada gamelan itu seperti memaksa tubuhku untuk terus bergerak, menari dalam lingkaran yang tak pernah berakhir. "Bersama kami atau melawan kami?" Suara itu menjawab, kali ini lebih jelas, lebih tegas. "Kau bisa berhenti dan mengorbankan dirimu, atau kau bisa memilih untuk menghentikan kutukan ini. Tapi itu akan membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan manusia." Aku merasakan sesak di dadaku. Pilihanku? Jika aku berhenti, berarti aku akan terperangkap dalam tarian ini selamanya.
menjadi bagian dari kutukan yang tak akan pernah berakhir. Tetapi jika aku melawan, aku tahu bahwa akan ada harga yang harus dibayar. Aku melihat Laras, yang sekarang tampak seperti bayangan kosong, matanya penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Laras, apa yang harus aku lakukan? Aku bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Laras menatapku dengan tatapan kosong. Tak ada pilihan mudah, jawabnya. Semua yang terlibat dalam tarian ini, pada akhirnya, akan terperangkap. Kami semua terperangkap dalam lingkaran kutukan ini. Tetapi ada satu cara untuk menghentikannya. Aku merasa tubuhku semakin lelah. Setiap gerakan semakin terpaksa, semakin berat. Langkahku semakin lambat. Namun gamelan itu tak berhenti. Suara dentingannya semakin tajam, mengiris ke dalam hati dan pikiran. Ada kekuatan yang mengendalikan setiap gerakan tubuhku, dan aku merasa semakin terhimpit oleh tarikan yang kuat dari dalam tanah. Tiba-tiba, aku mendengar suara lain. Suara yang lebih kuat, lebih penuh dengan kehadiran, seolah datang dari jauh di dalam kegelapan. Jangan berhenti, jangan ikut dalam kutukan ini. Aku menoleh dan melihat sosok berjubah putih itu lagi, berdiri di sana, memandangku dengan penuh harapan. Di belakangnya, bayangan-bayangan samar mulai muncul, wajah-wajah yang penuh dengan penderitaan, mereka yang terjebak dalam tarian yang tak pernah berhenti. Ini waktunya, sosok berjubah putih itu berkata, kau harus melepaskan dirimu dari kutukan ini. Jangan biarkan tarian ini menghancurkanmu. Aku merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam diriku, seolah-olah kekuatan itu ada dalam setiap tarikan napasku. Aku harus memilih, apakah aku akan terus mengikuti tarian ini, terjerat dalam lingkaran kutukan yang tak berujung, ataukah aku akan melawan, menghentikan semuanya, dan mencoba untuk membebaskan diri? Tangan-tangan tak terlihat yang memegangi tubuhku mulai terlepas, dan aku merasakan tubuhku kembali ke tanah. Rasanya seperti beban yang sangat berat mulai menghilang. Aku mulai bergerak, langkah demi langkah, meskipun masih ada tekanan yang menghalangiku. Aku tahu ini adalah saat yang menentukan, saat di mana kutukan ini bisa dihentikan. Apa yang harus aku lakukan? Aku bertanya kepada sosok berjubah putih itu. Suaraku hampir tenggelam dalam suara gamelan yang semakin menghilang. Ikuti kata hatimu, sosok itu menjawab. Kekuatan untuk menghentikan ini ada dalam dirimu. Tetapi kau harus rela mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Aku memejamkan mata, mencoba untuk meresapi kata-kata itu. Tiba-tiba, ingatanku kembali ke masa lalu, ke kisah yang diceritakan oleh nenekku tentang Ratmi, tentang kutukan yang berawal dari tarian yang tidak pernah selesai, tentang pengorbanan yang harus dilakukan agar kutukan itu bisa berakhir. Semua yang terjadi di sini, semua yang kurasakan sekarang, adalah bagian dari cerita itu. Aku, bersama dengan Laras, dan semua yang terperangkap dalam tarian ini, adalah bagian dari takdir yang harus diterima. Aku membuka mata dan memandang Laras, yang kini tampak sangat rapuh, seperti sosok yang hilang arah. Laras, aku memanggilnya dengan suara yang penuh harapan. Aku akan menghentikan ini. Kita akan berhenti. Laras hanya menatapku, tak mampu berkata-kata. Dalam matanya, aku melihat ada sedikit cahaya, sebuah harapan yang terkubur dalam kegelapan. Dan dengan itu, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku melangkah maju, menari dengan langkah yang berbeda dari sebelumnya. Setiap gerakan terasa lebih bebas, lebih penuh dengan kehendak. Aku tahu ini adalah langkah pertama untuk menghentikan kutukan ini, untuk menghentikan tari yang tak berkesudahan. Namun, suara gamelan itu masih mengisi udara. Dan aku tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari perjuangan yang lebih besar. Tarian itu masih menggema dalam setiap sudut. Namun kini aku merasakannya dengan cara yang berbeda. Ada sesuatu yang lebih kuat, lebih dalam, yang mulai mengalir dalam diriku. Aku bukan lagi bagian dari kutukan itu. Setiap gerakan yang kutarikan kini penuh dengan niat untuk menghentikan segalanya. Meskipun terasa begitu berat, seperti ada tangan tak terlihat yang mencoba menarikku kembali ke dalam pusaran itu. Aku melangkah lebih jauh, berusaha untuk memutuskan hubungan antara tubuhku dan tarian yang sudah lama menghantui desa ini. Tanah di bawahku bergetar, seolah merasa bahwa aku berusaha melawan takdir yang sudah lama tertulis. Namun, kali ini aku tidak merasa takut. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kutukan ini, sesuatu yang dapat mengubah segala hal.
Laras, yang semula hanya bayangan yang bergerak mengikuti irama gamelan, kini mulai tampak lebih jelas. Matanya yang dulunya penuh penyesalan kini menunjukkan sesuatu yang lebih kuat, keinginan untuk dibebaskan. Dia melangkah mendekat, seolah merasakan apa yang terjadi, merasakan perubahan dalam diri kami berdua. Kau bisa melakukannya, Laras berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Bebaskan kami semua. Aku menatap Laras, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai sosok yang terperangkap dalam kutukan. Sosoknya yang rapuh kini tampak penuh dengan harapan, meskipun itu hanyalah secercah cahaya dalam kegelapan yang pekat. Ada harapan di matanya, harapan yang telah lama hilang. Namun, meskipun Laras ada di sini, aku tahu bahwa aku tidak bisa membebaskan semuanya hanya dengan langkahku sendiri. Tanah di bawah kami masih bergetar, dan suara gamelan itu masih terdengar seperti suara nafas yang tak pernah berhenti. Ini saatnya. Suara berjubah putih itu kembali terdengar dalam kepalaku, penuh dengan penekanan. Jika kau benar-benar ingin mengakhiri kutukan ini, kau harus melepaskan segala sesuatu yang berharga. Aku memejamkan mata, berusaha mencerna kata-kata itu. Aku tahu apa yang dimaksud. Untuk menghentikan kutukan ini, aku harus melepaskan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku, sesuatu yang tak bisa kutahan lagi. Aku menoleh ke arah tanah yang semakin menggelap, ke arah pohon besar yang berdiri tegak di ujung desa. Ada sesuatu yang tersembunyi di bawah sana, sesuatu yang selama ini tersembunyi dari semua orang. Itulah sumber kutukan ini. Itulah yang harus dihentikan. Dengan tekad yang kuat, aku melangkah menuju pohon itu, merasakan getaran tanah yang semakin kuat. Laras mengikuti di belakangku, dan aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Aku harus menghadapinya sampai akhir. Saat aku sampai di bawah pohon, aku merasa ada sesuatu yang menggerakkan tanah itu, menggerakkan akar-akar yang mencengkeram dunia ini. Aku merasakan getaran itu di dalam tubuhku, seolah tanah itu ingin menelan semuanya. Tetapi aku tahu, ini adalah saatnya. Aku berdiri tegak di bawah pohon, menatap tanah yang mulai terbelah. Dari kedalamannya, muncul sosok yang tak terhitung jumlahnya, wajah-wajah yang tak terlihat, sosok-sosok yang terperangkap dalam kutukan ini sejak lama. Mereka semua menatapku dengan penuh harapan, dan aku tahu bahwa mereka tidak ingin lagi menjadi bagian dari tarian ini. Kau harus melepaskan semuanya. Suara itu kembali terdengar, semakin kuat, semakin menggelegar. Melepaskan kutukan ini akan berarti berakhirnya semuanya. Aku menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan mengangkat tangan ke langit. Aku merasakan kekuatan yang besar mengalir dalam tubuhku, lebih kuat daripada sebelumnya. Ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tubuh fisik. Aku merasa diriku terhubung dengan segala sesuatu yang ada di sekitar, dengan tanah, dengan pohon, dengan roh-roh yang terperangkap di dalam kutukan ini. Aku melepaskan ini. Aku berbisik, dan kata-kata itu terasa seperti mantra yang membebaskan. Tiba-tiba, seluruh desa bergetar hebat. Tanah itu memuntahkan cahaya yang begitu terang, menyinari seluruh ruang dan waktu. Gamelan berhenti seketika, dan suara yang terus menggema itu kini menghilang begitu saja. Semua yang ada di sekitar, semua yang terperangkap dalam kutukan ini, kini mulai menghilang. Warga desa yang terjebak dalam tarian itu, satu persatu, mulai terlepas dari ikatan kutukan. Laras, yang sebelumnya tampak begitu rapuh, kini mulai pulih. Tubuhnya yang dulu lelah kini kembali bersinar, matanya kembali cerah. Dia menatapku dengan penuh terima kasih. Kau berhasil. Dan ketika semuanya mulai mereda, aku merasakan bahwa kutukan itu benar-benar berakhir. Tanah yang sebelumnya menggerus tubuhku kini terasa seperti tanah biasa. Aku, Laras, dan semua yang terperangkap dalam kutukan ini telah bebas. Namun, meskipun kutukan ini telah berakhir, aku tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Semua yang pernah terperangkap dalam tarian ini membawa bekas yang tak akan pernah hilang. Dengan satu langkah terakhir, aku menatap pohon besar itu, yang kini tampak damai. Kutukan ini telah berakhir, tetapi kisahnya akan tetap hidup dalam ingatan, sebagai peringatan tentang tarian yang tak pernah berakhir. Aku berbalik dan berjalan meninggalkan desa itu, tahu bahwa aku telah mengakhiri segalanya.
Tetapi kutukan ini akan tetap terukir dalam sejarah selamanya.